Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Mekanika Tanah 2 yang diampu oleh Ibu Wiji Lestarini. Dengan anggota kelompok Agus Rianto, Diva Alisan, Teguh Hirman Susilo, dan Nur Laili Ulfiah. Kami dari Teknik Sipil 1 Angkatan 2020. Tekanan tanah. Tanah secara umum merupakan himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas atau loose yang terletak di atas batu dasar atau bedrock menurut Harjatmo 1992. Tanah membagi bahan-bahan yang menyusun kerak bumi secara garis besar menjadi dua kategori, yaitu tanah atau soil dan batuan atau rock. Sedangkan batuan merupakan agregat mineral yang satu sama lainnya diikat oleh gaya-gaya kohesif yang permanen dan kuat menurut Terasaki DKK 1996. Tanah adalah pondasi pendukung suatu bangunan atau bahan konstruksi dari bangunan itu sendiri seperti tanggul atau bendung, atau terkadang sebagai sumber penyebab gaya luar pada bangunan seperti tembok atau dinding penahan tanah, sehingga dalam perencanaan konstruksi kita harus memperhatikan struktur tanah yang ada di lapangan. Tekanan tanah dibagi menjadi tekanan tanah pasif, teori Rankine, tekanan tanah aktif, tekanan tanah untuk tanah kohesif, dan tekanan tanah lateral. Tekanan tanah lateral. Menurut Harjatmo 2003, tekanan tanah lateral adalah gaya yang ditimbulkan oleh akibat dorongan tanah di belakang struktur penahan tanah. Besar tanah lateral sangat dipengaruhi oleh perubahan letak atau displacement dari dinding penahan dan sifat-sifat tanah asli. Pada gambar di samping, tanah dibatasi oleh dinding dengan permukaan licin atau frictionless wall (AB) yang dipasang sampai kedalaman tak terhingga. Suatu elemen tanah yang terletak pada kedalaman Z akan mendapatkan tekanan ke arah vertikal dan horizontal, di mana tekanan ke arah vertikal dan horizontal merupakan tekanan efektif dan tekanan total tanah. Tanah akan berada dalam keadaan keseimbangan elastis atau elastic equilibrium apabila dinding dalam keadaan diam. Koefisien tekanan tanah dalam keadaan diam atau Coefficient of Earth Pressure at Rest (KO), yaitu tekanan arah horizontal dan vertikal seperti pada gambar di samping. Menurut Das 1993, persamaannya dapat ditulis sebagai berikut di bawah ini seperti pada slide berikut ini. Nilai gaya total persatuan lebar dinding P0 sama dengan luas dari diagram tekanan tanah. Diagram tekanan tanah dalam keadaan diam yang bekerja pada dinding setinggi H, seperti gambar di samping ini. Menurut Das 1993, persamaannya dapat ditulis sebagai P0 sama dengan 1 kali 1x KO gamma H kuadrat. Harjatmo 2003 mengatakan pada posisi ini tekanan tanah pada dinding akan berupa tekanan tanah saat diam dan tekanan tanah lateral pada dinding pada kedalaman tertentu dinyatakan oleh persamaan berikut ini di bawah ini dengan keterangan yang sudah tertera. Tekanan tanah untuk tanah kohesif. Kondisi tanah urukan kembali yang berupa tanah kohesif seperti tanah lempung, besarnya tekanan tanah aktif menjadi berkurang. Bell 1915 mengusulkan suatu penyelesaian hitungan tekanan tanah lateral pada dinding penahan tanah urukan kembali untuk tanah berlempung, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Hitungan didasarkan pada persamaan Rankine dan Coulomb dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tegang pada lingkaran Mohr. Menurut Harjatmo 2003, dengan menggunakan lingkaran Mohr dapat diperoleh persamaan untuk tekanan tanah arah horizontal sebagai berikut ini. Seperti rumus yang sudah tertera pada slide, melihat gambar sebelumnya, terdapat kemungkinan bahwa galian tanah pada tanah kohesif dapat dibuat dengan tebing galian vertikal di permukaan tanah atau Z sama dengan 0, dan persamaannya seperti dapat dinyatakan seperti di bawah ini. Pada nilai negatif memberi pengertian adanya gaya tarik yang bekerja dimulai dari kedalaman tertentu atau HC dari permukaan tanah seperti gambar 9b. Kedalaman di mana PA sama dengan 0 akan
memberikan kedalaman retakan tanah urukan akibat gaya tarik seperti dinyatakan dalam persamaan 2.17 Hardiatmo 2003. Sehingga nilai tekanan tanah aktif total pada dinding penahan setinggi H dengan tanah uruk yang berupa tanah kohesif dapat dinyatakan sebagai berikut di bawah ini beserta momen tanah aktif akibat kohesi. Apabila tekanan tanah untuk tanah kohesif, apabila tekanan tanah pasif, maka rumusnya berbeda dengan permukaan di mana tanah memiliki permukaan Z sama dengan 0. Tekanan tanah pasif akibat tekanan tanah dapat dinyatakan sebagai PP sama dengan setengah gamma H kuadrat Kp. Tekanan tanah pasif akibat adanya kohesi dapat dinyatakan sebagai PP 2CH akar Kp, sehingga nilai tekanan tanah pasif total pada dinding penahan setinggi H dengan tanah uruk yang berupa tanah kohesif dapat dinyatakan sebagai PP setengah gamma H kuadrat Kp plus 2CH akar Kp. Momen tanah pasif akibat dari tekanan tanah dapat dinyatakan sebagai MP sama dengan PP kali H per 3. Momen tanah pasif akibat adanya kohesi dapat dinyatakan sebagai MP sama dengan PP kali H per 2. Tekanan tanah pasif. Menurut Hardiatmo 2003, tekanan tanah pasif adalah tekanan tanah yang terjadi saat gaya mendorong dinding penahan tanah ke arah tanah urukannya, sehingga nilai banding tekan horizontal dan vertikal yang terjadi didefinisikan sebagai koefisien tekanan tanah pasif atau Kp. Nilai tekanan pasif lebih besar dari nilai tekanan tanah saat diam dan nilai tekanan aktif. Tekanan tanah pasif menunjukkan nilai maksimum dari gaya yang dapat dikembangkan oleh tanah pada gerakan struktur penahan terhadap tanah urukannya, yaitu tanah harus menahan gerakan dinding penahan tanah sebelum mengalami keruntuhan seperti gambar di samping ini. Untuk nilai tekanan tanah pasif untuk tanah lateral dihitung dengan cara yang sama pada tekanan tanah aktif menggunakan teori Rankine yang dibagi menjadi nilai tekanan tanah pasif untuk tanah datar dan nilai tekanan tanah pasif untuk tanah miring. Teori Rankine ditinjau suatu tanah tak berkohesi yang homogen dan isotropis yang terletak pada ruangan semi tak terhingga dengan permukaan horizontal dan dinding penahan vertikal berupa dinding yang licin sempurna. Untuk mengevaluasi tekanan tanah aktif dan tahanan tanah pasif, ditinjau kondisi keseimbangan batas atau pada suatu elemen di dalam tanah dengan kondisi permukaan yang horizontal dan tidak ada tegangan geser pada kedua bidang vertikal maupun horizontalnya. Dianggap tanah ditahan dalam arah horizontal. Pada kondisi aktif sembarang, elemen tanah akan sama seperti benda uji dalam alat triaksial yang diuji dengan penerapan tekanan sel yang dikurangi, sedangkan tekanan aksial tetap. Ketika tekanan horizontal dikurangi pada suatu nilai tertentu, kuat geser tanah pada suatu saat akan sepenuhnya berkembang dan tanah kemudian mengalami keruntuhan. Gaya horizontal yang menyebabkan keruntuhan ini merupakan tekanan tanah aktif dan nilai banding tekanan horizontal dan vertikal pada kondisi ini merupakan koefisien tekanan aktif atau Ka, seperti dinyatakan dalam persamaan dengan melihat gambar berikut ini. Tegangan Rankine dengan menggunakan lingkaran Mohr. Di sini disebutkan beberapa rumus yang digunakan dalam teori Rankine, seperti Ka menurut Hardiatmo 2003. Persamaannya ditulis sebagai berikut. Menurut Hardiatmo 2003, apabila tanah ditekan dalam arah horizontalnya, sembarang elemen tanah akan sama kondisinya seperti keadaan benda uji dalam alat triaksial yang dibebani sampai runtuh melalui penambahan tekanan sel sedang tekanan aksial tetap. Nilai banding tegangan horizontal dan vertikal pada kondisi ini merupakan koefisien tekanan pasif atau Kp. Besaran Kp dapat dinyatakan sebagai berikut. Dari persamaan-persamaan dapat dinyatakan bahwa Kp sama dengan 1 per Ka. Persamaan di atas hanya berlaku untuk kondisi permukaan tanah horizontal. Tekanan tanah aktif. Menurut Hardiatmo 2003, tekanan tanah aktif adalah tekanan yang terjadi pada dinding penahan yang mengalami keluluhan atau bergerak ke arah luar dari tanah urukan di belakangnya,
sehingga menyebabkan tanah uruk akan bergerak longsor ke bawah dan menekan dinding penahannya. Sedangkan nilai banding tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang terjadi didefinisikan sebagai koefisien tekanan tanah aktif atau KA. Nilai tekanan aktif lebih kecil dari nilai tekanan saat diam. Gerakan dinding tanah menjauhi tanah urukan untuk menghilangkan pertahanan di belakang dinding. Jadi tekanan tanah aktif adalah gaya yang cenderung mengurangi keseimbangan dinding penahan tanahnya seperti gambar di samping ini. Nilai tekanan tanah aktif untuk tanah lateral dihitung dengan menggunakan teori Rankine yang dibagi menjadi nilai tekanan tanah aktif untuk tanah datar dan nilai tekanan tanah aktif untuk tanah miring. Untuk menghitung nilai koefisien tanah datar dan tanah miring pada tanah aktif digunakan rumus seperti di bawah ini. Nah, menghitung tekanan tanah aktif untuk tanah non-kohesif, nilai PA untuk tanah non-kohesif juga memiliki rumus yang berbeda seperti yang telah tertera dalam slide. Menghitung tekanan tanah aktif untuk tanah kohesif memiliki persamaan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu yang tertera dalam slide beserta keterangannya. Dinding penahan tanah. Definisi dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan tanah yang miring atau lereng yang kemantapannya tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri. Tanah yang tertahan memberikan dorongan secara aktif pada struktur dinding sehingga struktur cenderung akan terguling atau akan tergeser. Tanjung 2016. Dinding penahan tanah berfungsi untuk menyokong tanah serta mencegahnya dari bahaya kelongsoran, baik akibat beban air hujan, beban tanah itu sendiri, maupun akibat beban yang bekerja di atasnya. Tanjung 2016. 2. Jenis dinding penahan tanah. Berdasarkan cara untuk mencapai stabilitasnya, maka dinding penahan tanah dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu dinding gravitasi, dinding cantilever, dan dinding counterfort, dinding buttress. Beberapa jenis dinding penahan tanah antara lain: A. Dinding penahan tanah tipe gravitasi atau gravity wall. Dinding ini dibuat dari beton tak bertulang atau pasangan batu. Terkadang pada dinding jenis ini dipasang tulangan pada permukaan dinding untuk mencegah retakan permukaan akibat perubahan temperatur. Tanjung 2016. Dinding penahan tanah tipe cantilever atau cantilever retaining wall. Dinding ini terdiri dari kombinasi dinding dengan beton bertulang yang berbentuk huruf T. Stabilitas konstruksinya diperoleh dari berat sendiri dinding penahan dan berat tanah di atas tumit tapak atau hel. Terdapat 3 bagian struktur yang berfungsi sebagai cantilever, yaitu bagian dinding vertikal atau stem, tumit tapak, dan ujung kaki tapak atau tung. Biasanya ketinggian dinding ini tidak lebih dari 6-7 meter. Tanjung 2016. Dinding penahan tanah tipe counterfort. Dinding ini terdiri dari dinding beton bertulang tipis yang di bagian dalam dinding pada jarak tertentu didukung oleh pelat atau dinding vertikal yang disebut counterfort atau dinding penguat. Ruang di atas pelat pondasi diisi dengan tanah uruk. Apabila tekanan tanah aktif pada dinding vertikal cukup besar, maka bagian dinding vertikal dan tumit perlu disatukan. Counterfort berfungsi sebagai pengikat tarik dinding vertikal dan ditempatkan pada bagian timbunan dengan interval jarak tertentu. Dinding counterfort akan lebih ekonomis digunakan bila ketinggian dinding lebih dari 7 meter. Tanjung 2016. D. Dinding penahan tanah tipe buttress. Dinding buttress hampir sama dengan dinding counterfort, hanya bedanya bagian counterfort diletakkan di depan dinding. Dalam hal ini, struktur counterfort berfungsi memikul tekan pada dinding ini. Bagian tumit 10 lebih pendek daripada kaki. Stabilitas konstruksinya diperoleh dari berat sendiri dinding penahan dan berat tanah di atas tumit tapak. Dinding ini dibangun pada sisi dinding bawah tertekan untuk memperkecil gaya irisan yang bekerja pada dinding memanjang dan pelat lantai. Dinding ini lebih ekonomis untuk ketinggian lebih dari 7 meter. Kelemahan dari dinding ini adalah penahannya yang lebih sulit daripada jenis lainnya, dan pemadatan dengan cara rolling pada tanah di bagian belakang adalah jauh lebih sulit. Tanjung 2016. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.